Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan menjelaskan terkait tentang atau pembahasan di serial Penyakit Hati. Dan alhamdulillah kita sudah selesai ya Ustadz, selesai membahas tentang apa-apa yang menjadi atau termasuk dari penyakit hati. Dan silahkan nanti jika mau didengarkan kembali bisa didengarkan di YouTube-nya Medan Mengaji, atau juga ada potongan kajiannya di Rosya TV, juga ada di Spotify-nya Medan Mengaji. Dan itu bisa men-screening di pertemuan-pertemuan tentang serial penyakit hati itu, kita bisa men-screening di mana mungkin kita terkenanya penyakit yang mana. Dan di pertemuan kali ini juga beberapa part ke depan insya Allah kita akan mengangkat obatnya ya Ustaz, obat dari penyakit hati itu. Dan seperti biasa nanti di segmen kedua kita memberikan kesempatan bagi yang mau bertanya jawab di podcast serial penyakit hati kali ini. Baik, Ustaz, kita persilakan Ustaz untuk pembahasan terkait obat dari penyakit hati. Fayatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Medan Mengaji, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan penyakit-penyakit hati ya, sebagaimana sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan di awal bahwa hati itu kondisinya berbeda-beda. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang sudah mati. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sudah memaparkan tentang jenis-jenis penyakit hati yang menimpa seseorang. Dan hal itu terkadang seorang bisa merasakannya, terkadang tidak. Tergantung bagaimana dia memperhatikan atau punya perhatian khusus terhadap hatinya atau tidak. Yang secara umum kita bisa temukan apakah hati kita sedang sehat atau sedang sakit. Kita bisa lihat kondisi zahirnya. Itu karena yang zahir ini merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam yang batin. Ketika kita dapati fisik kita, tubuh kita ini mudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, atau bahkan dia sampai kepada level menikmatinya ya, momen-momen saat melaksanakan perintah Allah Ta'ala ataupun menjauhi larangan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa hatinya itu sedang sehat ya. Namun jika yang didapati adalah bahwa dirinya masih merasa terpaksa, masih merasa tidak nyaman, masih merasa kurang bisa menikmati ya kan, atau banyak sekali terganggu terdistraksi kekhusyukannya dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala atau dalam menjauhi larangan-larangannya, maka ini bisa jadi hatinya sedang sakit ya, walaupun kadarnya kita hanya Allah Ta'ala yang tahu seperti apa sakitnya. Dan apabila sampai sudah tahap tidak peduli terhadap agama Allah, tidak peduli terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, jangan-jangan hatinya sudah mati ya, tidak peduli lagi dia dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jika kita dapati memang hati kita sedang sakit, di sana ada obatnya. Allah Ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali pasti Allah Ta'ala juga akan menurunkan bersamanya obat untuk penyakit tersebut. Nah, ini baik penyakit yang menimpa fisik kita ataupun juga penyakit yang menimpa
hati kita. Kedua-duanya Allah Ta'ala sudah siapkan obatnya. Maka kita perlu untuk tahu di mana hati kita itu bisa terobati dari serangan-serangan virus yang menimpanya. Di mana hati kita itu bisa lebih sehat saat dia diserang oleh berbagai macam penyakit dari syubhat ataupun dari syahwat. Nah, di sini kita akan di episode ini dan episode berikutnya akan membahas tentang apa saja yang bisa menjadi terapi untuk diri kita, bisa lebih memperbaiki hati kita. Sehingga mudah-mudahan dengan terapi ini kita bisa memiliki hati yang sehat. Kalau kita pernah mendengar bagaimana Nabi SAW dan para sahabat itu sudah sampai pada level menikmati saat-saat beribadah yang kita dapati mereka, walaupun ya masjidnya tidak pakai AC, walaupun tempatnya sederhana, walaupun dengan kondisi yang apa adanya, tapi tak mengurangi sama sekali kualitas sholat mereka. Walaupun cuaca panas terik, tak mengurangi sama sekali keinginan mereka untuk menikmati saat-saat berpuasa dan lain sebagainya. Nah, ini semua karena hati mereka sehat, gitu. Karena hati mereka sehat. Maka dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, itu semua mereka jalani dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesadaran, dan ditambah lagi dengan penuh kenikmatan. Walaupun yang kita dapati terkadang kondisinya itu sangat-sangat tidak nyaman kalau kita saat ini ditimpakan atau dikondisikan dengan hal yang sama. Nah, begitu. Jadi ini juga menjadi gambaran kepada kita bahwa kenapa kita ini sholatnya tak seperti yang dikisahkan di zaman Nabi SAW, kenapa puasa kita, kenapa bacaan Al-Quran kita, kenapa ibadah-ibadah kita yang lainnya kita lakukan kok tak seperti sungguh-sungguh dan khusyuknya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka jawabannya adalah memang kualitas hatinya yang berbeda, ya, hatinya yang berbeda. Makanya Nabi SAW kan pernah bersabda, jika kalian itu berinfak, ya, segunung emas, itu sebesar gunung Uhud, itu emas semua, sementara para sahabat itu hanya segenggamnya saja, itu sama sekali tidak bisa menyaingi pahala yang mereka dapatkan walaupun tadi hanya segenggam emas saja, sementara kita satu gunung. Kenapa bisa begitu? Jadi ini bukan karena jumlah, ya, ibadah itu bukan hanya jumlahnya saja yang menentukan hasilnya, tapi adalah hati yang melaksanakannya. 2 rakaat yang dilakukan oleh para sahabat full dalam kekhusyuannya. Mereka sangat nikmati momen itu. Lah sementara kita, walaupun katanya 20 rakaat atau bahkan lebih, tapi dengan hati yang lalai, hati yang dimana fisiknya, dimana hatinya berbeda tempat. Atau terkadang malah hanya keterpaksaan, atau naudzubillah bahkan sudah riya, pingin dipuji dan lain sebagainya. Ini yang membuat sehingga nilai ibadah itu jauh berbeda. Nah, begitu. Maka disinilah kita bisa menguji hati kita, apakah dia sedang sehat ataukah dia sedang sakit. Ya, ujilah dengan bagaimana saat-saat kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala atau menjauhi larangan-larangannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara obat yang bisa menterapi baik hati kita saat sedang sakit adalah tilawatul Quran bitadabburi wat tafakkuri. Membaca Al-Quran dengan mentadabburinya dan bertafakkur dengannya. Jadi bukan hanya membacanya saja, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, bukan hanya membacanya saja, tapi catatannya adalah harus juga dengan mentadabburinya, bertafakkur dengannya, merenungi kita makna yang ada dalam ayat tersebut, menikmati setiap penjelasan yang disebutkan oleh ulama tafsir terkait kandungan dari ayat-ayat itu. Nah, ini adalah momen yang sangat luar biasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengenalinya, ya, untuk mengenal Allah Ta'ala, dan kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Kita tidak punya jalan, kita tidak punya solusi untuk melaksanakan perintah ini, untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk mengenal cara beribadah kepada Allah Ta'ala yang benar, kecuali dengan
mentadabburi dan mentafakuri isi-isi ayat-ayat Al-Quran. Kan begitu. Jadi ketika seorang tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dia baca begitu saja tanpa dia tahu makna yang terkandung di dalamnya, bagaimana dia bisa mengamalkannya? Ya. Apakah bacanya itu tidak dapat pahala? Dapat. Ya, kita katakan Al-Quran spesial. Satu hurufnya ketika dibaca itu nilainya sama seperti 10 kebaikan. Satu hurufnya. Namun ini akan lebih baik lagi, akan lebih utama lagi ketika dia ditadabburi. Karena tujuan diturunkannya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi lebih daripada itu adalah untuk dipahami dan diamalkan. Seandainya ada orang yang hafal Al-Quran 30 juz, hafal saja, bisa membacanya dari awal sampai akhir, tapi minim dalam pemahaman dan pengamalannya, dibandingkan dengan orang yang tidak hafal Al-Quran atau bahkan pas-pasan cara bacanya, tapi dia memahami maknanya dan mengamalkannya, ini tentu lebih baik yang memahami dan mengamalkannya dibandingkan hanya orang yang mampu bahkan menghafal Al-Quran 30 juz tapi hanya lisannya saja, tidak tahu isinya, maka perilakunya pun bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Katanya hafal 30 juz tapi perilakunya tak jauh beda dengan preman di pasaran, gitu kan. Ya, artinya begitu. Tapi kalau ada seorang yang bisa hafal Al-Quran 30 juz, dia mampu memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, lebih dari itu dia terus berusaha untuk mengamalkan setiap yang terkandung di ayat itu, Masya Allah, tentu ini yang terbaiknya, gitu kan. Semua ada pada dirinya. Al-Quran ada di hatinya dan Al-Quran juga menjadi pedoman hidupnya. Ini luar biasa. Itulah tujuan kita ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bisa perhatikan firman Allah Ta'ala misalnya di surat An-Nisa ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Begitu juga di surat Al-Mu'minun ayat 68, Allah Ta'ala berfirman, afalam yadabbarul qawla. Apakah mereka tidak mentadabburi firman Allah? Di surat Shad ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, di mana kitab ini diberkahi untuk kalian mentadabburi ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu di surat Fussilat ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk dan dalam diri mereka sendiri sampai jelaslah bagi mereka bahwasanya itu adalah yang hak. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk bisa mendapatkan keyakinan yang benar-benar hakul yakin, untuk bisa benar-benar menghayati firman Allah Ta'ala ini, maka kita harus mentadabburinya. Tidak cukup kita hanya membacanya saja, kejar khatam saja. Itu dari satu sisi bagus, tapi kalau kemudian hanya itu yang menjadi tujuannya, salah besar. Ya, tujuannya adalah juga untuk ditadabburi dan diamalkan isi Al-Quran tersebut. Nah, perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, itu nasihat atau kalimat-kalimat yang membimbing kalian. Dari kalimat ini bersumber dari Rabb kalian. Satu, itu sifat Al-Quran. Kemudian syifa'ul lima fis sudur, Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi hati kalian. Dua, ya kan. Lalu yang ketiga, wahudan, dia bisa menjadi petunjuk untuk hidup kalian. Lalu yang keempat, warahmatul lil mu'minin, dan dia menjadi rahmat, menjadi bentuk kasih sayang Allah Ta'ala terhadap
orang-orang yang beriman. Nah, itulah Al-Quran. Ya, itulah Al-Quran. Dia isinya adalah mau'idhah. Kalau kita mentadabburinya, itu seolah-olah kita langsung berdialog kepada kita. Kita ayat per ayat, seolah-olah ini Allah Ta'ala ada di hadapan kita dan langsung menasehati kita. Begini, hidup itu seperti ini, hakikat dunia itu begini, nanti kamu ketika mati begini, nanti di akhirat kamu akan begini. Cobalah lihat orang-orang sebelum kamu, pikirkanlah kondisi mereka, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakannya, dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ayat itu seperti dialog dari seorang Rabbul Alamin, dari Allah Ta'ala untuk kita hamba-hambanya. Nah, itu yang bisa dinikmati oleh hati. Kemudian juga syifa'ul lima fis sudur, ini yang menjadi bahasan kita, bahwasanya Al-Quran itu adalah obat bagi hatinya. Artinya Allah Ta'ala menetapkan memang ada hati yang sakit, obatnya ada dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, tadabburi dia, maka di sana kalian akan mendapatkan obat yang bisa membuat hati kalian lebih tenang, tentram, dan tidak merasa khawatir sama sekali, khususnya saat nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Al-Allamah As-Sa'di menyebutkan dalam kitab tafsir beliau, Al-Quran syifa'ul lima fis suduri min amradis syahawatid saddati 'anil inqiyadi lisyar'i. Al-Quran adalah obat bagi hati dari penyakit-penyakit syahwat, yang penyakit itu menghalangi seorang dalam menundukkan dirinya kepada syariat. Ya, syahwat ya, kita tahu seorang yang melampiaskan syahwatnya, seorang yang memperturutkan syahwatnya, ini akan membuat dia apa? Terhalang dari apa? Dari syariat Allah Ta'ala. Yang sebenarnya seharusnya dia tunduk kepada syariat Allah, gara-gara menurutkan syahwat, inilah yang membuat dia kemudian tak mau melakukannya. Jadi seolah-olah ada penghalang antara dirinya dengan ketundukan kepada syariat Allah Ta'ala. Wa amradi syubhati al-qadihati fil ilmi al-yaqini. Kemudian penyakit-penyakit syubhat, yang syubhat ini bisa merusak ilmu seseorang sehingga memalingkannya dari keyakinan yang benar. Nah, itulah Al-Quran. Ya, kita mungkin akan terjebak dengan pemikiran kita sendiri, terjebak dengan omongan orang, terjebak dengan sebuah analisa yang itu disimpulkan oleh logika-logika manusia atau perasaan-perasaan manusia. Namun ternyata sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran. Maka dengan kita baca Al-Quran dan mentadabburinya, kita tak butuh lagi omongan manusia. Kita tak butuh lagi omongan nasihat-nasihat manusia. Kita cukup dengan nasihat yang bersumber dari Al-Quran ini. Sangat cukup. Ya, kita nggak butuh lagi untayan-untayan kata hikmah, kalimat-kalimat bijak dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada. Ya, itu hanya sebagai bumbu penyedap saja kalaupun memang dianggap demikian. Tapi yang benarnya, yang pokoknya adalah hati itu akan sangat menikmati saat-saat mentadabburi Al-Quran. Jadi di dalamnya itu ada nasihat, ada anjuran, ada ajakan, ada ancaman, ada janji, ada perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu sangat ingin sekali kepada akhirat dan sangat ingin menjauh dari neraka. Maka ini semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an akan bermuara kepada hamba itu sangat memprioritaskan ridho Allah Ta'ala. Arahnya ke sana. Ketika dia mentadabburi Al-Quran, dia tahu seperti apa kapasitas Robnya, seperti apa sayangnya Robnya kepada dirinya, sehingga semua pada akhirnya akan membuat hatinya mengejar ridho Allah Ta'ala. Jadi apapun yang dia lakukan ini dalam rangka mencari ridho Allah, ya, dan dia tidak lagi memprioritaskan syahwatnya. Dan akan berlaku kebalikan tentunya. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang hatinya sakit, dia yang akan menjadi prioritas adalah syahwatnya. Dalam berbicara, dalam berbuat, dalam memutuskan, dalam berperilaku, semua itu dia akan diliputi dengan memperturuti syahwatnya.
Beda dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran, yang dia kejar adalah ridho dari Allah Ta'ala. Maka ini yang kita inginkan dari hati kita. Ya, karena dengan mengejar ridho Allah Ta'ala, di sanalah kita akan mudah-mudahan diberikan rizki untuk dimasukkan ke dalam surga. Walaupun mungkin di pandangan manusia kita hidup dengan kesulitan dan kesusahan, banyak sekali ujian, tapi kita yang menghadapinya akan dapat sekali merasakan pertolongan-pertolongan dari Allah Ta'ala yang tak henti-hentinya. Benar Allah Ta'ala uji kita, benar Allah Ta'ala berikan kita cobaan-cobaan, tapi di setiap ujian dan cobaan itu Allah Ta'ala senantiasa menyertakan pertolongannya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan itu dari Allah Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jamaah. Jadi tak sedikit ada hamba-hamba Allah Ta'ala itu mungkin kalau dilihat dengan kasat mata manusia seperti hidupnya sangat kasihan. Ada mungkin di mata pandangan manusia melihatnya sangat menderita. Itu di pandangan manusia. Tapi orang yang menjalaninya sangat menikmati hal tersebut. Bagaimana orang akan berkomentar kalau melihat orang yang melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak, sampai kakinya sakit. Kita menyaksikan orang yang seperti itu, apa yang kita pikirkan dalam diri kita? Kasihan. Kenapa gara-gara sholat sampai kakinya bengkak seperti itu? Tapi Nabi kita SAW yang sholat sampai kaki beliau bengkak, beliau tak merasakan sakit dari kakinya, walaupun nampak kakinya itu seperti sakit. Tapi beliau saat sedang sholat tak sama sekali merasakan, karena kenikmatan mengerjakan sholat jauh lebih tinggi dibandingkan rasa sakit yang ada di kakinya, sehingga kaki itu pun tidak beliau rasakan sakitnya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya begitu, kita jangan terlalu terkecoh dengan pandangan mata kita melihat orang yang menjaga syariat Allah Ta'ala dalam dirinya sepertinya sangat sulit hidupnya. Tidak, itu kan pandangan mata kita. Kalau ditanya mana yang lebih bahagia antara orang yang melaksanakan syariat Allah dengan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ini sebenarnya sangat jelas kondisinya. Orang-orang yang menjaga syariat Allah Ta'ala hidupnya akan tenang, tentram, dan ini terbukti dimanapun itu kita bisa temukan. Sebaliknya orang yang memperturutkan hawa nafsunya hidupnya tidak akan senang, hidupnya tidak akan bahagia. Karena dia apa? Mengejar sesuatu yang dia sendiri tak tahu batasnya sampai di mana. Karena hawa nafsu nggak tahu sampai di batas mana. Makanya kan Nabi SAW pernah mengatakan tentang bahwasanya anak Adam itu kalau dikasih satu lembah yang isinya semua emas, dia belum puas. Dia akan minta satu lembah lagi dan seterusnya sampai mulutnya itu dipenuhi dengan tanah. Artinya dia mati baru dia akan berhenti minta dan minta. Ya begitu kalau memperturutkan hawa nafsu, nggak ada puas-puasnya. Seperti orang kehausan minum air laut. Jadi nggak ada haus, nggak ada hilang hausnya. Dan sangat berbeda dengan orang yang mencari ridho Allah Ta'ala, menjalankan syariatnya. Akan sangat mudah sekali mendapatkan kebahagiaan walaupun dengan hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Nah ini bedanya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka membaca Al-Quran adalah satu yang harus dijadikan rutinitas dalam kehidupan kita sehari-hari kalau ingin hatinya sehat. Dan ingat, bukan hanya sebatas membacanya saja, tapi juga mentadabburinya. Gimana caranya? Kalau sudah bisa bahasa Arab, insya Allah mudah. Tinggal bacanya pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Tapi kalau belum begitu paham dengan bahasa Arab, bantu dengan terjemah. Dilengkapi dengan tafsirnya, bagus. Ya, dilengkapi dengan tafsirnya. Dan tafsir-tafsir juga kan ada yang sudah diterjemahkan. Nah begitu, ini jauh lebih nikmat. Satu ayat berhenti, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Satu ayat mungkin setengah jam cuma dapat 3 ayat antum baca, mungkin setengah jam cuma dapat 3 ayat. Tapi yang 3 ayat ini jauh lebih nikmat dibanding antum setengah jam dapat 1 juz. Orang yang baca saja tanpa mentadaburi 1 juz itu setengah jam mungkin selesai. Tapi apa yang dia rasakan? Capek mungkin. Habis itu seolah-olah pingin istirahat.
Beda dengan orang yang walaupun cuma 3 ayat setengah jam, tapi dia tadabburi maknanya, dia renungkan isinya. Itu setelah itu, ya Allah, kayaknya pingin lagi ketemu Al-Quran lagi. Karena nggak didapati pada bacaan-bacaan yang lainnya. Dan hatinya terus akan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam mensifati Al-Quran, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada hal itu, ya, atau di dalam hal itu, ya, maksudnya di sini adalah Al-Quran, la dzikra, sungguh menjadi sebuah hal yang membuatnya ingat, membuat satu hal yang membuatnya akan mengingat Allah Ta'ala, liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang punya hati. Maksudnya di sini apa? Al-qalbul hayyu, hati yang hidup, bukan hati yang sudah mati. Jadi ketika baca Al-Quran, orang-orang yang hatinya hidup berusaha untuk mentadabburinya pasti akan ingat kepada Allah Ta'ala, akan ingat kepada kampung akhiratnya, akan ingat tujuan dari hidupnya di dunia ini, dan akan ingat apa yang harus dia lakukan sepanjang hayatnya. Au alqas sam'a, atau dia itu benar-benar fokus dalam membacanya. Jadi pendengarannya saat dia mendengarkan bacaan Al-Quran, dia fokus dalam mendengarkannya, sehingga mendapatkan hasil yang sama. Ya, mendapatkan hasil yang sama, itu dia benar-benar bisa menikmati isi dalam Al-Quran. Ya. Wa huwa syahid, itu, dan dia benar-benar menjadi saksi. Syahid di sini maksudnya apa? Menjadi saksi artinya hadir di sana hatinya, itu. Hatinya juga ikut hadir dalam membaca Al-Quran. Jadi ayat ini adalah menggambarkan betapa Al-Quran itu bisa dinikmati momen membacanya. Syaratnya tadi itu, liman kana lahu qalbun, hidupkan hati itu lagi. Hidupkan dia, gugah dia untuk menggali isi ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian pendengaran, fokuskan, ya. Lalu hati itu dihadirkan. Dari dalam membaca Al-Quran, ya, baik mata, telinga, lisan, dan juga hati, semuanya berada di tempat yang sama. Semuanya membahas atau fokus kepada hal yang sama. Disitulah seorang hamba akan dapat menikmati setiap ayat yang dia baca dari Al-Quranul Karim. Ya, begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Qutaybah pernah mengatakan, Istami' kitab Allahi huwa syahidul qalbi wal fahmu laisa bighafilin wala sahin wa huwa isyaratun ilal mani'i min husulit ta'thiri wa huwa sahwul qalbi wa ghaibatuhu an ta'aqquli ma yuqalu lahu an-nazar fihi wa ta'ammuluh. Dengarkanlah kitabullah, yang itu dalam mendengarkan kitabullah tersebut Anda menghadirkan hati dan berusaha memahaminya, tidak dalam kondisi lalai dan acuh tak acuh. Ini merupakan isyarat bahwasanya yang bisa menjadi penghalang dari seseorang mengambil faedah, mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran, yaitu saat hatinya lalai, tidak ada di tempat. Jadi yang membaca hanya mata dan lisannya saja. Makanya kalau seperti itu, ya sulit untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran, sulit untuk bisa menghayati makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada satupun yang paling bermanfaat untuk hati kita melebihi Al-Quran, yaitu dengan membaca, mentadabburinya, dan bertafakur terhadap kandungan yang ada di dalamnya. Inilah nanti yang kemudian memunculkan yang lainnya, memunculkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, memunculkan rasa sabar dan syukur kita, memunculkan rasa harap dan takut kita, memunculkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala, ingin kembali senantiasa bertawakal dan mengejar ridha Allah Ta'ala dan lain hatinya. Maka ketika hati itu sudah sehat, maka ini yang akan dikejarnya, yaitu dengan diterapi melalui bacaan Al-Quran. Begitu ya ikhwati fillah rahimani
wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang jadi PR kita. Ya, ini bagian pertama kita ungkap tentang obat dari penyakit hati, karena ini adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk sekedar dibuat lahan untuk berlomba-lomba membaca dan menghafalnya saja, tidak. Tapi lebih dari itu adalah untuk dipahami dan diamalkan isinya. Jadi kita pun targetnya bukan hanya mau bisa membaca dengan baik, mau menghafalnya, tapi juga mentadabburi maknanya. Kemudian mudah-mudahan setelah itu sedikit demi sedikit, ya, semampu yang bisa kita lakukan, kita mengamalkan apa yang menjadi pedoman di dalam Al-Quran tersebut. Dengan inilah kita akan bisa nikmat. Dengan inilah hati kita akan tentram, nyaman. Sepanjang hari yang kita hadapi itu akan terasa nikmat. Makanya di pagi hari itu yang cocok sekali untuk baca Al-Quran. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kita mulai dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan sepanjang hari yang kita lalui itu disinari dengan Al-Quran. Akan lebih lengkap lagi kalau sebelum tidur kita baca Al-Quran. Karena sebelum kita menutup mata, sebelum nyawa itu diambil oleh Allah Ta'ala, kita tutup dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Anak katakan tadi, walaupun hanya seayat 2 ayat, tapi membacanya dengan tadabbur, bukan hanya membaca dengan bacaan yang kosong begitu saja. Demikian ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kita persilahkan bagi teman-teman yang mau bergabung di podcast serial penyakit hati kali ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik Ustaz, menunggu pertanyaan yang masuk mungkin dari kita yang di studio terlebih dahulu Ustaz, terkait tentang, ini berarti obat yang pertama ya Ustaz yang kita bahas dari penyakit hati adalah tilawah Quran. Dan tadi Ustaz memberikan sedikit gambaran bahwasannya tidak hanya sekedar membaca, tapi dengan mentadaburi dan tafakur gitu Ustaz. Yep. Kita pengen tahu Ustaz, yang disebut tadabur atau tafakur ini seperti apa mungkin batasannya? Apakah sekedar membaca terjemahan maksudnya sekedar membaca terjemahan ayat sudah termasuk kita mentadaburi dan atau tafakur tadi Ustaz? Nah, taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi semakin seseorang itu sering membaca Al-Quran dan semakin mentadabburinya, semakin hari dia akan semakin mendapatkan makna yang semakin luas. Contoh misalnya kita baca saja surat Al-Fatihah gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin terjemahan hanya kita akan dapati segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta ini. Itu kalau kita baca terjemahannya saja. Nah, kalau kita mulai mau menambah, coba bukalah tafsirnya. Tafsir itu juga kan bertingkat-tingkat. Ada tafsir yang hanya memahami kata per kata. Ada tafsir yang menggabungkan dengan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan hal itu. Kemudian juga ada yang membandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Kalau misalnya alhamdulillah, kenapa sih semua pujian itu harus untuk Allah Ta'ala? Di situ sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Memang pujian yang seperti apa? Apakah sama dengan pujian-pujian kita sesama manusia? Kamu pinter ya, kamu baik ya, kamu bagus ya, dan lain sebagainya. Atau ini pujian yang seperti apa? Kan begitu. Kemudian kenapa Allah Ta'ala itu layak untuk kita puji, padahal kita nggak pernah ketemu, padahal kita nggak pernah jumpa, dan kita juga harus cari alasan kan, berarti kenapa kita puji Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian akan mengarahkan kita, emang apa kebaikan yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada saya. Baru kan itu mengolah kita untuk berpikir, subhanallah, ya wajar kalau kemudian kita hanya bisa puji Allah Ta'ala. Ya contoh kasarnya ini misalnya, memang betul yang ngasih saya gaji ini si bos. Betul kan itu. Sehingga kita pun berterima kasih, makasih ya bos, bulan ini saya dikasih gaji dari pekerjaan saya di bulan ini. Tapi kalau kita pikir, lah si bos ini kan manusia biasa, ya kan?
Kalau Allah Ta'ala berkehendak, nih orang lari gitu kan. Selesai kita kerja, dia nggak gaji kita, bisa. Tapi ternyata Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan gaji tersebut. Atau Allah Ta'ala bisa saja tuh membuat perusahaan itu rusak, hancur gitu kan, sehingga nggak ada uang untuk menggaji karyawannya. Bisa jadi. Berarti ini kan sumbernya dari Allah Ta'ala. Begitu. Nah ini salah satunya misalnya. Misalnya kita juga mau makan, itu kan, lihat makanan kita. Satu piring yang kita makan itu seperti kita mengumpulkan sesuatu dari berbagai macam tempat di satu piring, yang kalau kita pikir jauh, ini berasnya beras dari mana gitu kan. Kita di Medan nih misalnya, ini beras dari mana? Bisa jadi beras ini bukan beras dari kota Medan. Di mana ada sawah di Medan ini? Sergei biasa itu. Nah, paling dekat Sergei kan gitu, paling dekat itu. Itu pun kalau ditanya kadang, Bang ini beras mana? Beras Aceh katanya. Iya. Bang ini beras mana? Beras Jawa lah katanya. Kok jauh-jauh kali beras doang gitu. Apalagi di Basnul ini berasnya basmati lagi dari mana itu kalau basmati? India atau ya. Arab. Dari India lagi. Masya Allah jauh banget nyampe di Medan ini kan gitu kan. Proses perjalanan dia panjang sampai akhirnya dihidangkan di piring kita. Belum lagi cerita airnya, dari mana ini airnya berjalan. Belum lagi cerita lauknya, santannya, bumbunya. Walah. Itu Allah Ta'ala kasih mudah, ternyata kita tinggal pesen, Bang, nasi sepiring. Datang tanpa kita harus pergi ke Sergei, pergi ke Aceh, kumpulin beras dulu, cari ikannya ke laut lagi, kumpulin garamnya lagi, bumbu-bumbunya kita wah, nggak sampai repot-repot begitu, kita cuma urusan satu piring. Itu kan Allah Ta'ala yang buat. Nah, itu akan menggugah kita untuk berpikir, alhamdulillah. Jadi semua, memang segala puji itu bagi Allah. Jadi semua ini adalah atas karunia Allah Ta'ala. Banyak orang yang sulit makan, banyak orang yang sulit mendapatkan sekedar makanan begitu saja. Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta ini. Wah, berarti perputaran bumi, matahari, bulan, bintang, udara, air, laut, ini Allah semua yang atur. Subhanallah. Kita terkadang memperhatikan alur udara saja gak nampak gitu kan, kok bisa belok sana belok sini, itu yang belokin siapa gitu kan. Kalau air mungkin masih bisa kita reka gitu kan, air hukumnya akan turun kepada tempat yang lebih rendah, iyalah kan gitu kan, dari gunung dia turun ke bawah jadi sungai lah sampai kepada kita. Nah kalau udara, apa ada hukumnya? Dia akan ke atas atau dia ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu siapa yang ngatur? Sehingga yang sini kena hembusan angin, yang sana tidak. Sehingga dengan hembusan angin itu awan terbawa ke sana kemari. Siapa yang ngatur coba? Siapa? Kalau bukan Allah Ta'ala. Buktinya apa? Ya buktinya kok bisa teratur. Ada sini musim hujan ya hujan, ada yang musim panas ya musim panas. Ada yang kena ini kok bisa teratur dia, nggak telat-telat gitu kan, nggak salah tempat. Kok sini biasa musim dingin jadi musim panas. Tiba-tiba salju kok turun di Medan gitu kan. Sementara di Jepang, kok di sana malah panas terik gitu kan, kering kerontang dan lain sebagainya. Nggak pernah kan tempat-tempat ini bertukeran cuaca? Nggak ada. Seperti sudah ada yang memilah, kan itu kan. Sudah ada yang memilah, diatur semuanya. Laut sendiri yang satu tempat itu airnya bisa terpisah. Ada laut yang warna biru muda, ada yang biru tua, ada yang kecoklatan dan lain sebagainya. Itu satu laut itu. Ini gimana misah-misahkan warna ini tandanya apa dan tandanya apa? Itu para ilmuwan yang sudah meneliti. Artinya begitulah alam semesta ini. Gak mungkin ini gak ada yang ngatur kan gitu. Kita aja dalam satu kota ini saja melihat kota ini rapi begini saja gak mungkin. Ini kota gak ada pemerintahnya, ini kota gak ada aturannya, tapi ya rapi kayak begini, gak mungkin kan gitu kan. Kota ini tertata rapi, gak ada yang ngatur. Pasti ada. Coba sekali aja pemerintah misalnya Pemkot Medan mengumumkan hari ini peraturan lalu lintas libur. Apa kejadian coba di jalan ring road ini? Habis kita itu keluar pun gak berani. Kan gitu kan. Orang udah semerawut aja itu. Orang ada lampu merah aja diembat. Ya begitu kan. Gitu. Itu urusan yang ringan lah seperti ini. Hanya satu kota saja. Gak mungkin kan alam semesta yang teratur begitu. Tumbuhannya, tanamannya, orang-orang yang hidupnya, ya kan, perubahan-perubahannya semua kok kayak rapi banget begitu, nggak ada celahnya begitu, indah gitu. Nggak mungkin ada yang nggak ada yang ngatur. Nah itulah Rabbil, Allah yang mengatur semua alam semesta.
Nah itu baru dari satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa keliling-keliling itu cakrawala kita dalam berpikir. Tafakur tadi. Iya, untuk mentadaburi satu ayat ini. Silahkan lanjutkan ke ayat berikutnya. Aduh Ustaz, hari ini cuma ayat 1 dan 2 aja masih gitu kan. Bagus gitu kan. Bagus. Sehingga dengan itulah efeknya apa nih? Contoh misalnya sebutkan efeknya itu. Setelah kita bahas tadi mendalami makna alhamdulillahirabbil alamin. Kita kemanapun misalnya naik sepeda motor nih, nengok itu, ih, kok cantik kali pohon ini gitu kan. Kok cantik kali bunga ini. Itu langsung terpikir kemana? Luar biasa Allah Ta'ala menciptakannya itu kan. Indah banget. Dan seterusnya. Itu pasti akan ke sana terus. Jadi ingat kepada Allah Ta'ala yang atur begini. Begitu juga ketika kita dapat nikmat gitu, kita langsung kemana pikirannya? Tiba-tiba hari ini dapat bonus tuh dari bosnya itu kan. Masya Allah. Padahal saya bekerja itu nggak terlalu baik-baik amat gitu kan. Tapi kok orang ini bisa ya bantu saya gitu. Dan seterusnya. Kita kepikiran apa? Allah Ta'ala yang punya kuasa ngatur ini. Dan lain sebagainya. Jadi hidup kita tuh selanjutnya jadinya berputarnya di rasa yang seperti itu. Nah di situ coba siapa yang nggak mengatakan itu nikmat hidupnya? Nikmat. Dibandingkan orang kalau dapat sesuatu, oh akulah yang paten ini, kalian gak ada yang bagus-bagusnya nih kan. Kalau nggak ada aku mana bisa kalian buat ini kan gitu kan. Ini pohon nih kalau nggak aku yang buat cantik mana cantik. Orang kayak gini ada nikmat hidupnya? Nggak ada. Dibenci orang, dikatain orang, didoain buruk sama orang, dan dia pun akan, apalagi ketika ada orang yang dapat nikmat lebih banyak dari dia, wah udah penyakitan munculnya kan. Ya kok dia lebih banyak, kok dia pula yang dipuji, kok bukan aku, dan lain sebagainya. Stroke kan gitu kan. Stroke dia gara-gara itu aja. Kan beda ya, beda sekali. Itu kalau tanya contoh ya silahkan tengok kanan kiri, bahkan niat kepada diri kita sendiri yang paling utama. Beda, akan beda rasanya hidup ini dalam keseharian kita kalau kita mentadabburi Al-Quran. Nah begitu ya. Jadi mentadaburnya boleh di awal-awal baca terjemahannya saja gitu kan. Udah paten lah itu. Besok jumpa lagi ayat itu, aku cari dah dulu buku tafsirnya kan itu kan. Belum pandai bahasa Arab kan, cari buku tafsirnya. Kok tafsirnya kayaknya kurang mendalam lagi. Ku carilah kajian ustadz yang membahas ayat ini kan, udah banyak tuh kajian di YouTube tuh. Mau surat Al-Baqarah misalnya, adalah searching ustadz siapa yang sudah membahas tafsir Al-Baqarah ini, dengerin, dihayatin. Jadi ketika baca ayat itu ingat dengan penjelasan si ustadz. Masya Allah, nikmat. Sip lah insya Allah. Itu kalau kita mau bisa mengamalkannya luar biasa. Itulah hakikat hati seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Namun mungkin ada stigma negatif atau mungkin lebih tepatnya kita sebut was-was ya Ustaz. Was-was di masyarakat kita pada umumnya, bahwa jika kita membaca terjemahan dan tafsir Quran, jika bersendirian ini bisa berbahaya. Maksudnya kita bisa salah nanti dalam memahami maksud ayat atau menyimpulkan sesuatu menjadi keliru gitu. Sebahaya itukah kita ketika membaca Quran dan terjemahan dan tafsirnya bersendirian? Karena mungkin ada istilah ya Ustaz, istilah yang populer mungkin di kalangan kita, buku itu adalah guru yang bisu gitu Ustaz. Jadi mungkin nggak bisa diajak diskusi ketika mungkin ada keraguan ketika membaca terjemahan dan tafsirnya tadi. Ini gimana Ustaz? Ya. Itu benar ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mencukupkan satu-satunya hanya baca terjemahan dan apa yang bisa kita baca saja, ya kita katakan terkadang ya, kalau antum tahu bahasa Arab, antum pasti akan bisa tahu peralihan bahasa itu hanya bisa mentranslate dari satu bahasa ke bahasa lain. Tapi dia akan sulit untuk bisa memindahkan rasa dari satu bahasa dengan bahasa yang lain. Kata yang sama itu rasanya bisa beda, ya kan? Intonasinya saja pun bisa beda. Kita rasakan itu ya kan? Mungkin antum yang pernah belajar bahasa asing lah akan tahu itu. Kalau di negara ini ngomong kata ini itu arahnya ke sini kan gitu. Kalau kata ini diucapkan begini, ini arahnya begini. Nah itu kan kalau di terjemahan nggak ada rasa itu. Ya kalau tidak dijelaskan kepada kita, maka benar kalau kita mencukupkan hanya dengan apa yang kita baca saja, kurang gitu kan. Apalagi kemudian kita membuat kesimpulan-kesimpulan liar, ya kan, hanya berdasarkan baca satu ayat langsung buat kesimpulan A, B, ya itu terlalu jauh. Ini kan arah tadabburnya adalah untuk lebih mengenal Allah Ta'ala itu kan. Maka untuk lebih jauh dari itu ya perlu kita ada orang-orang yang membimbing, perlu referensi yang lebih luas.
Nah, tentu saran kita di sini ya belajar bahasa Arab tentu ya. Belajar bahasa Arab agar kalau tidak cukup dengan bacaan Al-Qur'annya, baca tafsirnya kan yang berbahasa Arab juga banyak referensinya. Nah, itu baru bisa benar-benar menjadi menikmatinya itu bertahap. Jadi bertahap. Mungkin saat ini bisa terjemahnya ya sudah itu dulu. Kalau ada kira-kira nih kok janggal saya dengan maknanya begini, nah kan tinggal ditanya. Nantilah kalau taklim atau kajian saya tanyakan sama Ustaz, saya baca ayat ini kok yang saya pahami begini, apa betul pemahaman ini? Nah, begitu. Jadi harus ada tetap pembimbing ya, khususnya di ayat-ayat yang seolah-olah kita kurang bisa mengambil makna yang tepat di ayat itu. Nah, ini jangan dipikirin sendiri kalau yang begini ya. Dapat ayat-ayat begini kita dipikirin sendiri itu salah. Jadi kita harus ya tadi tandain, nanti tanya sama Ustaz. Tanya ke ahlinya itu. Iya, tanya kepada ahlinya, tandain, atau carilah videonya gitu kan yang membahas ini, atau referensi tulisan-tulisan yang lain yang membahas ayat ini. Insya Allah dengan itu akan lebih selamat. Jadi janganlah mencukupkan hanya dengan satu referensi saja. Ya, kita perkaya lagi agar khususnya kita dapati ayat-ayat yang seolah-olah kok kita nggak betul memahaminya dengan cara yang seperti itu. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Kita bacakan pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji Ustaz. Ya. Assalamualaikum dari Abang Ian. Oke, Masya Allah Bang Ian. Waalaikumsalam. Bagaimana menempatkan takut, cinta dan harap di dalam hati, karena terkadang satu perasaan tersebut lebih dominan. Mohon nasihatnya Ustaz. Fadhil Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana para ulama sudah memberikan arahan kepada kita bahwasanya memang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala 3 rasa ini harus pandai mengkombinasinya, antara rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta. Cinta itu yang tertinggi. Jadi harap dan takut ketika dikombinasi dengan baik, dialah yang akan menimbulkan cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, tinggal kita pandai-pandai kapan frekuensi takut dinaikkan, harapnya diturunkan. Kapan harapnya dinaikkan, kapan takutnya diturunkan. Nah, ini harus pandai. Contoh nih misalnya seorang antara kondisi sehat dan sakit, ini akan beda. Mana yang dinaikkan, mana yang diturunkan. Kalau ketika dia sakit, maka yang dinaikkan apanya? Harapnya. Takutnya dikurangi. Karena apa? Dengan menaikkan rasa harap ketika sakit, maka dia akan lebih bergairah untuk sehat dan lebih terpacu untuk memperbanyak amal soleh. Karena dia akan punya harapan yang besar untuk bisa cepat sembuh. Kan beda kalau kemudian dia salah tempat, takutnya yang dinaikkannya. Mati aku deh ini, udah mati ini, nggak ada harapan, ada sakit kayak gini biasa orang udah mati ini, untuk apa lagi aku hidup nih, nggak ada maknanya lagi, bla bla bla. Udah makin down justru malah membuatnya bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Makanya yang dinaikkan harapnya kalau lagi sakit, agar apa? Husnudzonnya kuat kepada Allah Ta'ala, itu sayang kepadaku, ini sakit hanya bagian dari cara Allah Ta'ala menghapus dosa-dosaku, ingin menaikkan derajatku di sisinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau ketika sehat, takutnya yang dinaikkan, jangan harapnya. Karena apa? Ketika sehat kita harus punya rem. Kita sehat itu kan bisa lakukan ini dan itu segala macam. Kita rem dengan rasa takut kepada azab Allah Ta'ala. Wah, jangan begini, jangan. Jadi ada remnya. Rasa takut itu menjadi rem kita dalam bertingkah laku. Akan terbalik kalau orang yang rasa harapnya dinaikkan, sehingga apa? Ketika sehat mentiko. Nah, ketika sehat malah mengharap apa? Alah gampang, nanti diampuni oleh Allah Ta'ala, nanti alah tinggal istighfar aja apa payahnya, dan lain sebagainya ya. Jadi harapan itu lebih kuat. Nah, ini salah posisi ya. Salah dalam menempatkan kapan tak harapkan. Jadi ini kita harus pandai-pandai di sana. Dan kita tentu ya di sini dikembalikan kepada orang yang merasakannya. Di kondisi ini cocoknya mana ya? Takutnya saya naikkan atau harapnya? Ya, kadang rasa ketika sakit ya bisa saja dia naikkan rasa takutnya, bisa saja. Kalau ternyata dengan sakit itu pun dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Jadi ketika sakit itu seolah-olah
alah gampang nih sembuh nanti kan, habis sembuh nanti kita hajar lagi maksiat itu dan itu. Enggak. Maka kalau takutnya kayak begini munculnya, naikkan takutnya. Ya kan? Naikkan takutnya. Oh, jangan. Ya Allah, aku kok ditegur ini ya Allah, segala macam. Jadi takutnya dinaikkan akan menimbulkan taubat. Nah, maka di sini orang yang merasakannya harus pandai-pandai melihat hatinya. Hatiku nih sedang kondisinya begini, mana yang harus kunaikkan? Rasa takutkah atau rasa harapkah? Ya coba aja di setel. Takutnya dulu. Kok jadinya pesimis hidupnya? Kok malah jadinya hancur? Berarti salah naikkan ini, naikkan harapnya. Nah begitu kan, hati kan kita yang setel-setel gitu kan, kita yang bisa memadukan itu. Yang ala kulli hal munculnya adalah cinta kepada Allah Ta'ala itu. Kemudian ini buahnya adalah cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga mau rasa takut, mau rasa harap yang dia naik turunkan, ujungnya adalah meraih cinta Allah Ta'ala. Mana yang lebih mendatangkan cinta kepada Allah Ta'ala? Apakah rasa takut di saat ini atau rasa harapnya? Nah begitu aja, gitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi kita harus pandai-pandai di sana, ya. Maka kitalah yang harus kenal dengan hati kita sendiri, kita kenal dengan diri kita sendiri, sehingga kita pandai menempatkan semua itu. Jadi kalau kita tidak kenal, ya malah itu akan salah penempatan, sehingga berakhir kepada ya salah dalam bertingkah laku. Jadi outputnya jadi malah buruk ya. Yang kita harapkan outputnya itu baik, ya, karena kan ada orang yang kalimatnya betul tapi outputnya jelek kan gitu kan. Misalnya apa, orang mengatakan ya kan Allah Ta'ala Maha Pengampun, iya, outputnya apa? Bermudah-mudah dalam bermaksiat. Nah, ini kan salah. Betul Allah Ta'ala Maha Pengampun, tapi jangan kemudian outputnya itu ente bermudah-mudah dalam bermaksiat, berarti salah. Kalau kayak gitu sikap ente, naikkan takutnya. Allah Ta'ala itu kejam nanti pembalasannya, Allah Ta'ala itu berat nanti siksaannya, baru kan gitu dia. Jadi akan mengeremnya dari perbuatan maksiat. Nah begitu ya. Jadi lihat outputnya tadi, yang semua itu adalah dibingkai dengan mencari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita cobalah, kalau kita lagi cinta sama istri lah, katakan begitu, kita cinta kepada istri kita. Dalam meraih cintanya, ya, dalam kita menunjukkan cinta kita kepada istri itu kan kita begitu. Di satu sisi kita nampak takut, di sisi lain kita nampak memberikan hal yang dia inginkan dan seterusnya, kan begitu. Jadi nggak melulu takut aja, itu takut sama istri berarti nggak cinta dia. Tapi juga nggak kemudian memberikan semua apa yang istri inginkan, itu kan, ini juga nggak benar gitu kan. Jadi memunculkan rasa cinta adalah yaitu tadi mengkolaborasikan dalam memberi atau menahan gitu. Kita juga begitu artinya dalam kepada Allah Ta'ala, kita juga harus tahu kapan saatnya kita menaikkan rasa harap kita dan kapan kita menaikkan rasa takut kita. Yang intinya adalah ingin meraih cinta Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Terkait bacaan Quran tadi atau mentadaburi dan tafakur terhadap Quran tadi, berarti ini lebih kepada konsistensi dan kualitas ya Ustaz, daripada kuantitas. Atau misal lebih bagus tuh setiap hari kita baca Quran dengan terjemahan, atau mungkin bisa lebih bagus lagi tadi Ustaz bilang dengan tafsirnya, walaupun cuma 1 atau 2 ayat, daripada kita mengakumulasikannya ke setiap pekan. Misalnya nanti di sepekan sekali kita baca Quran tapi 1 juz gitu. Ini tapi tanpa terjemahan juga, tanpa tafsir bahkan. Ini gimana? Ya. Jadi baca Al-Quran itu kan ada 2, ada target khatam, ada target tafakur, ada target tadabbur tadi. Jadi yang terbaik adalah dua-dua ada. Misalnya apa? Ba'da maghrib, ba'da subuh, ana buat ini targetnya tadabbur. Jadi 1 ayat, 2 ayat, ya lihat waktu kita yang seberapa adalah gitu kan, cukup. Gitu. Nah, nanti untuk ba'da maghrib target khatam. Nah itu, jadi kalau ini dikombinasi lebih bagus lagi. Jadi dia banyak mengkhatamkan Al-Quran, di sisi lain juga dia mentadaburi Al-Quran. Ya kalau bisa sambil dia khatam ya tadabbur, itu luar biasa. Masya Allah. Jadi membacanya itu 1 juz plus tadabbur sudah kan, itu luar biasa itu kan. Ya mungkin kalau itu levelnya sudah para ulama yang sudah itu kan sudah berulang-ulang mereka kaji ayat-ayat itu, sehingga ketika membaca itu tadabburnya langsung otomatis. Gitu. Namanya orang sudah
kulino, bahasa Jawanya itu udah kulino gitu kan. Jumpa ayat ini langsung terpikirkan hadis ini, ayat yang lain ini ke sini. Ganti ayat terus, dia sudah otomatis dalam pikirannya, udah metik terus dia. Ya, beda dengan kita kan masih manual ya. Harus buka banyak gitu ya. Karena baru sekali 2 kali kan gitu kan. Baru sekali masih lupa lagi. Ayat ini masih lupa lagi. Tapi nanti insya Allah itu kita bisa sampai ke level itu kalau kita benar-benar serius. Ya karena mereka dulu waktu si awal-awalnya masih pemulanya ya sama. Baca satu-satu dulu. Hingga akhirnya sudah berulang-berulang kan itu saja. Ya alhamdulillah. Bahkan semakin memperluas lagi. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam. Kalau untuk target tadabur tadi Ustaz, mungkin itu kan butuh persiapan atau waktu yang khusus lah kita khususkan karena kita akan ngebuka mungkin kalau misalnya di laptop banyak jendela gitu kan Ustaz, ada yang Qur'annya, ada yang tadaburnya, ada yang tafsirnya gitu-gitu. Nah, kalau misalnya yang untuk target khatam ini Ustaz, apakah masih termasuk ke dalam adab Ustaz? Misalnya ketika kita memang ngambil waktu untuk membaca Quran itu di sela-sela, misalnya ketika berkendaraan atau yang naik mobil pada saat kena lampu merah disempetin baca Quran, apakah ini masih masuk dalam adab atau di waktu-waktu yang memang di sela-sela lah gitu kita bilang, di sela-sela waktunya yang ada ini termasuk masih adab nggak Ustaz kalau untuk yang target khatam tadi? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adab membaca Al-Quran itu ada adab secukupnya, ada adab yang afdolnya gitu kan. Ya afdolnya kita dalam kondisi siap, tidak ada gangguan, hatinya tidak dalam kondisi hati yang mikir ini dan itu, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kita menghadap kiblat, nah di tempat yang mendukung, nah itu yang terbaik. Tapi ada adab yang cukup ya, minimal itu tadi, kita dalam posisi-posisi yang minimal suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya semampu-mampu kita baca di mana. Jadi sebagian orang itu luar biasa, Quran itu ada di sakunya terus. Kalau kita adalah di dalam tas gitu kan, selalu ada. Jadi kapan ada kesempatan dapat sehalaman 2 halaman, karena dia target khatam gitu. Dia kejar tadi target khatam gitu. Jadi ini bagus. Karena sehari-hari kita banyak kan, kadang kita apalagi kita dalam kehidupan tuh kadang kondisi ngantri lah, menunggu lah, daripada bengong, cek-cek status WA segala macam kan. Ya sehalaman 2 halaman bisa lah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ketika beliau ditanya, wahai imam, bagaimana kondisi para salaf kita dulu terhadap Al-Quran, baca Qurannya dulu modelnya kayak gimana sih mereka gitu kan, antusiasnya kepada Al-Quran. Jawab imam itu simpel, antusias mereka kepada Al-Quran itu adalah persis seperti kita sekarang antusias kepada HP. Oke. Kan gitu, persis itu kan. Jadi kalau mau menggambarkan bagaimana antusias mereka dulu terhadap Al-Quran, persis seperti antusias kita pada HP. Kita kan pantang, nunggu langsung buka, 5 menit, 10 menit, bahkan berjam-jam kadang kan, sanggup. Nah, begitulah mereka dulu. Nah gitu jadi gambarannya. Maka lebih bagus lagi begitu kalau kita memang ya ada selalu ready kita. Apalagi sekarang HP canggih-canggih semua ada aplikasi Al-Qurannya, kita bisa segera kalau mau baca Quran nggak terlalu sulit. Tinggal keinginannya ada atau tidak. Bagus sekali. Ya demikiannya. Misalnya juga dikolaborasi dengan mendengarkan. Bagus juga kan, ada murotal gitu kan. Anda yang sambil menyetir kan, kalau sambil baca ya nubruk gitu kan. Ya ini nggak cocok nih kalau sambil baca nih. Setel murotalnya, tadi udah sampai juz berapa? Oh tadi sudah masuk surat Ali Imran. Nah cari, download bagian Ali Imran, setel di mobil. Dah sambil menyetir, dengarkan surat Ali Imran dan seterusnya. Gitu. Jadi semuanya dalam rangka ibadah. Matanya beribadah, kalau matanya lagi nggak bisa dibawa ibadah, telinganya yang ibadah, kan gitu, bergantian jadi. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masya Allah. Cerita mata, ada pertanyaan yang masuk ke WA Medan Mengaji nih Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, apakah jika seorang suami menyukai perempuan lain yang suka stalking akun akhwat lain termasuk penyakit hati? Kalau iya langsung kasih obatnya Ustaz. Ustaz. Stalking itu apa? Kepo kayaknya Ustaz. Oh gitu. Kepo ya? Stalking itu kepo ya? Kepo, buka-buka akun akhwat gitu ya maksudnya. Pengen tahu lah gitu kan. Siapa nih ya? Oh, gitu. Kok menarik ya gitu ya. Kayak mana Habibie gitu ya? Stalking itu gitu ya? Oh, oke. Gitu. Stalking tuh kepo tingkat negatif berarti. Iya. Padahal bahasanya nggak tahu pal dia stalking kayaknya sering nih.
Sering ada yang curhat ya. Sering denger ya kan. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu kalau yang dimaksudkan di sini adalah tajassus, yaitu tajassus arahnya kepada mencari-cari keburukan orang, ya jelas itu larangannya wala tajassasu, dan janganlah kalian bertajassus ya, mencari-cari kesalahan orang. Tapi kalau kemudian arahnya adalah ingin menikmati pandangan matanya kepada si lawan jenis ini, nah ini kan berarti dosa matanya gitu kan, dosa matanya. Yang ini juga termasuk bagian mendekati perbuatan zina. Ala kulli hal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap maksiat itu dimulai dari hal yang kecil. Ya, setiap maksiat itu dimulai dari hal yang kecil. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya inna likulli maksiatin akhwat. Ya, setiap maksiat itu akan mengajak saudari-saudarinya yang lainnya. Artinya apa? Jangan Anda berpikir ketika Anda misalnya berteman dengan lawan jenis di media sosial, lalu Anda cuma mengatakan sekedar berteman Ustaz, dan dia juga postingannya postingan nasihat. Nggak ada pentingnya. Anda masih banyak lagi teman-teman atau para ulama yang sekarang ini punya Instagram, punya Twitter yang bisa kita ikuti gitu kan. Kenapa mesti lawan jenis itu gitu kan? Satu gitu kan. Kemudian ini kan akan ujung-ujungnya ya pengen lebih tahu dan seterusnya, hingga akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Nah, di sini hal ikhwati fillah rahimani wa kita tuh perlu cerdas juga ya. Kita perlu untuk mengantisipasi keburukan-keburukan besar yang terjadi disebabkan kenakalan-kenakalan kecil kita. Itu. Jadi mungkin kita saat ini menganggap ini kenakalan-kenakalan ringan, hanya lucu-lucuan, hanya canda-candaan gitu kan. Seperti misalnya kawan-kawan sebagian suka melihat perilaku orang-orang yang sesat lah katakan itu, salah dalam pelajaran membahas tentang agamanya gitu kan. Jadi dijadikan bahan-bahan lucuan. Wah, ini lucu. Antum hari ini mungkin pandang itu lucu-lucuan. Jangan-jangan sebulan 2 bulan kemudian antum kan itu kalimatnya. Karena apa? Terulang-ulang terus. Betul juga kata si kawan kata ini. Jangan dikira kan gitu kan. Jangan kita lihat lucu-lucu itu sekedar lucu-lucuan kan gitu kan. Itu juga nanti akan ada pengaruhnya. Sedikit demi sedikit akan mempengaruhi kita. Ya paling tidak kita terbuang waktu percuma, kita ngurusin perkara yang bukan hal penting bagi kita. Yang itu semua sudah cukup untuk menyatakan diri kita ini bukan mukmin yang baik. Karena Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Menunjukkan bagusnya Islam seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak dia butuhkan, perkara-perkara yang nggak penting. Dari situ saja kalau kita nggak ada butuhnya, kita berteman dengan lawan jenis. Nggak ada butuhnya apapun yang urgent, kemudian kita nonton video-video yang nggak jelas seperti itu. Itu saja sudah cukup menempatkan kita di posisi seorang muslim yang tidak baik. Nah, lebih dari itu nanti, mulai dari yang kesia-siaan ini, tak ada manfaatnya ini yang akan menggeret Anda kepada maksiat dari satu tangga ke tangga berikutnya, dan seterusnya sampailah dia terjerumus dalam keburukan yang besar. Nah, di situ ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk diantisipasi. Ya, perlu untuk dibahas dia. Jadi nasihatnya apa nih untuk orang-orang yang ya tadi mungkin suami ya, kasusnya seperti itu, mengikuti Instagram atau medsosnya perempuan yang bukan mahramnya gitu atau bukan pasangan halalnya, maka segera ditinggalkan ya, segera ditinggalkan. Tidak ada. Nabi SAW cuma sudah bersabda, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kalian, dan jika aku larang sesuatu, segera tinggalkan. Jadi nggak ada istilah semampunya lagi, tinggalkan. Taubat, itu kan? Ya hapus dari pertemanan dan nggak perlu lagi cari-cari yang seperti itu. Dan jadikanlah media sosial kita adalah media untuk belajar. Hari ini masya Allah para ulama banyak yang punya tim ya, punya murid-murid yang menuliskan pesan-pesan baik mereka, ya menuliskan hadis-hadis Nabi. Kemudian banyak asatidzah juga yang punya akun-akun yang isinya banyak nasihat. Itu saja yang kita ikuti. Ya mudah-mudahan dengan kita buka medsos itu ada 1-2 nasihat yang nyantol di kepala kita. Alhamdulillah kan gitu kan.
Alhamdulillah, sehingga membuat kita terpacu lagi untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi digunakan medsosnya ini untuk hal-hal yang baik. Kalau Anda nggak bisa berbuat baik di dalam, minimal Anda mengambil kebaikan. Jangan jadi korban, ya. Jangan jadi korban. Jadi yang salah bukan medsosnya, tapi ya si pelaku di dalamnya yang tidak baik dalam perilakunya di dunia media sosial. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Inilah nasihat secara umum. Tentu hal-hal seperti ini kan kalau ingin didalami ya tentu ada penyebabnya, apa latar belakangnya, sebenarnya apa yang membuat dia itu tertarik untuk melakukan hal yang seperti itu. Ini biasanya ada secara spesifiknya, orang per orang itu bisa berbeda. Namun secara umumnya tinggalkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya suruh tinggalkan perbuatannya, bukan tinggalkan suaminya kan? Oh jangan. Si suami tadi tinggalkan perbuatan seperti itu ya. Jadi dia diajak. Si istri menasihati semampunya lah ya. Ya kalau statusnya istri kan nggak bisa memerintah kepada suami. Agak lebih sulitnya di situ ya. Ya, jadi istri lebih kepada menggugah pemikiran dan perasaan suaminya bahwasanya yang dia lakukan itu tidak benar, gitu kan. Jadi lebih kepada itu, jangan menggurui. Karena kalau istri menggurui suami, yakinlah Anda akan justru mendapat perilaku yang negatif, kan, gitu kan. Malah bergeruh, gitu kan. Coba diajak dia berpikir, bang, kenapa lah bang ikuti gini-gini kan, gitu. Dan seterusnya. Apalah ya, bahan-bahan yang bisa dikumpulkan oleh si istri untuk kemudian disampaikan kepada suaminya. Itu pun belum tentu berhasil di sekali waktu. Mungkin butuh 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Yang penting targetnya adalah suaminya bisa berubah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau bikin schedule tadi saat baca Quran bareng, tadabbur bareng gitu. Bagus sekali. Itu bisa jadi obat. Jadi mudah-mudahan kena pas ayat yang membuat suaminya teringat dengan kesalahannya dan dia mau meninggalkannya. Ini luar biasa. Banyak kadang-kadang yang begitu. Masya Allah. Gitu. Demikian Allah. Baik Ustaz, mungkin ini yang terakhir Ustaz sebagai penutup aja Ustaz. Apakah yang dimaksud Quran itu obat adalah karena pahit atau bahkan getir yang akan kita rasakan ketika kita melakukan terapi pengobatan penyakit hati kita dengan Quran Ustaz? Mungkin kan tentu kan enggak ya, ini juga bagian dari pertanyaan mungkin Ustaz. Kan enggak semua orang dikaruniai Allah langsung kayak tadi Ustaz, kayak yang digambarkan para ulama itu interaksi para ulama terhadap Quran itu seperti interaksi kita sekarang terhadap gadget atau handphone kita. Kan nggak semua orang dikaruniain itu gitu Ustaz. Nah, apakah ini memang bagian dari yang dimaksud tadi Quran itu obat Ustaz? Kita merasakan, kita bakalan ngerasain kita memang berat nih ketika awal-awal kita mau membaca Quran, ketika kita mau bikin target mengkhatamkan, kita punya target mentadaburi itu memang akan berat dan itu akan memang dirasakan sama hati itu ada yang sesuatu gitu Ustaz. Maksudnya apakah itu memang paralel kita harus tempuh gitu Ustaz, sekaligus itu yang sebagai pengobatan, sekaligus itu nanti yang akan pelan-pelan kita bisa ikhtiarkan untuk mendapatkan karunia tadi Ustaz, kita berinteraksi dengan Quran itu seakrab itu gitu Ustaz. Padahal Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita baca di surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, justru itu adalah ar-ran yang terdapat di hati mereka disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini adalah Allah Ta'ala memberikan gambaran bahwasanya ketika seorang jatuh dalam satu maksiat, dia itu seperti di titik hitam di hatinya. Kalau dia ulangi, maka titik itu akan ditambahi. Ketika dia berhenti dan beristighfar, maka titik ini pun dihapus. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah cermin, kalau tidak setiap hari dibersihkan, cermin itu akan tertempel debu. Mungkin sehari 2 hari, cerminnya masih nampak mengkilat. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus berhari-hari, maka semakin hari akan semakin buram. Dan kalau dibiarkan terus lagi, maka cermin itu bisa sama sekali tak nampak seperti cermin. Dia udah kayak dinding gitu kan. Nah, ketika kondisinya sudah seperti itu, sangat kita berada di depan cermin, tapi kayak berada di depan tembok. Ini kan berarti betul-betul tidak bisa kita melihat gambaran yang utuh.
Sehingga wajah kita yang ganteng pun bisa nampak kayak genderuwo kan gitu kan. Aku ini kan ganteng, kenapa aku di depan cermin ini jadi jelek kan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Kan kita bersihkan. Membersihkan, nah inilah dia proses membersihkan itu dengan Al-Quran. Gak bisa sekali dua kali, karena ini cermin sudah lama didiamkan, dibiarkan, dan kondisinya sudah sangat kotor. Sangat kotor. Nah, itu kan. Siapa orang yang betah bercermin kalau cerminnya kayak begitu? Nah disitulah kita siram dengan Al-Quran. Kita siram sehari, 2 hari. Kita elap, kita elap, kita elap. Kalau kita rutin melakukannya, walaupun debu tetap nempel, akan terbang lagi debu, nempel lagi. No. Tapi kalau tiap hari kita elap, insya Allah akan kembali kinclong. Nah ketika kinclong itulah orang akan betah berada di depan cermin, ya kan? Semakin dia tahu, oh di sini rupanya jerawatnya, oh rupanya begini di bagian, ada nampak semua kondisi badan dia tuh kan. Kalau dia nampak kan, wis masya Allah cermin ini kok ya jujur kali, ganteng kali aku di depan dia kan gitu dan lain sebagainya. Nah begitulah gambaran hati kita. Nah begitulah para sahabat itu, kenapa mereka bisa menikmati Al-Quran, karena seperti orang yang mengelap cermin sambil melihat kepada yang dipantulkan oleh cermin itu yang begitu indah. Ya semakin dia nampak keindahan di cermin itu kan dia semakin suka membersihkan cermin tersebut. Jadi membersihkan cermin itu bagian dari hal yang sangat diinginkan, dan dia nggak mau cerminnya ini akan kembali kotor seperti dulu. Dulu pernah kotor ini katanya, tapi ku bersihkan, aku nggak mau ini kotor lagi. Dijaga dan dijaga. Begitulah mereka menjaga hati mereka. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah di awal pertama kita akan merasakan getir? Ya iya. Karena kalau cerminnya sudah begitu tebal kotorannya, ya terkadang itu kasar gitu kan. Kita butuh sabun, kita butuh mungkin alat yang lebih kasar, tidak halus. Sampai akhirnya kita hanya bisa cukup menggunakan percikan air saja, dielap sudah kinclong. Nah begitu. Memang di awal-awal hati itu akan seperti sakit. Awal-awal ya sakitnya itu seperti kok kayak terpaksa, kok kayak berat gitu kan. Alah nih kok memulai kebiasaan baru ini kok payah kali. Baca Quran nih kok kayaknya ada aja halangannya. Ya yang jelas setan gak akan rela lah gitu ya. Gak rela. Anda memperbaiki hati itu gak akan rela. Pasti itu akan ada halangannya. Udah ditetapkan Anda bangun jam 4. Pengen Anda bangun jam 4. Sehingga sebelum subuh itu sempat baca Quran, seayat 2 ayat dengan mentadaburnya, itu masya Allah luar biasa. Ya begitu. Ini akan ada nanti yang dibuat capek lah, lambat bangun lah dan lain sebagainya. Tapi ini terus dihadapi, ya gitu. Awal-awalnya tentu tadi tuh kita butuh menggunakan sabun, butuh menggunakan kain yang kuat untuk bisa mengangkat kotoran-kotoran itu. Tapi nanti lambat laun dia akan berubah. Yang awalnya kita terpaksa, yang awalnya dikatakan pahit, getir, lama-lama manis, rasanya sudah berubah. Ya, kopi ini tadi ikhwah, dulu mungkin 10 tahun yang lalu Anda nggak suka minum kopi, nggak suka, pahit. Siapa orang di bumi ini yang bilang kopi itu enak? Sepakat, muttafaq alaih, kopi ini pahit. Dan rasanya nggak pernah berubah dari dulu. Nggak ada pernah orang berhasil nanam kopi yang ketika diseduh jadi manis, nggak ada. Dicampur itu kalau udah manis. Tapi apakah berhenti orang minum kopi? Makin laris kan itu. Makin menjamur ya. Kenapa begitu? Kita bicara manfaatnya kan gitu kan. Kita bicara manfaatnya minum kopi yang gitu. Nah, itu. Jadi yang kopi awalnya pahit, ya awalnya memang pahit betul. Tapi karena terfikir manfaatnya yang begitu bagus untuk kesehatan, ya sudah diminum saja. Enak dinikmati. Nah begitulah kita seolah-olah. Memang awalnya pahit, awalnya getir kita baca Al-Quran. Tapi karena kita tahu manfaatnya, kita bisa nikmati sisi-sisi yang kita dapati dari hati kita saat membaca Al-Quran. Itu sudah gak jadi problem lagi. Rasa ngantuk, rasa sibuk dan lain sebagainya itu gak jadi problem lagi bagi kita. Karena kita apa? Udah enak baca Quran kok gitu kan. Udah enak. Jadi sehari-hari itu kalau gak jumpa Quran itu carian. Kayak orang candu kopi, sehari nggak dapat kopi itu kayaknya gimana ya gitu. Jadi kurang gitu. Ngopi lah dulu kan gitu. Ya begitu dia, begitulah. Karena dia apa? Bukan karena kopinya sudah berubah rasa, enggak. Kopinya tetap begitu juga. Tapi dia sudah tahu manfaatnya, kesehatannya semakin terbangun, vitalitasnya semakin bagus. Nah, sehingga dia cari gitu kan. Ketika dia lagi badannya lagi lesu, kurang gairah,
cari kopi, semakin bisa bersemangat. Nah, begitulah Al-Quran. Kita kan hati kita kadang lesu juga itu. Kayaknya harus cari Quran nih kan. Kok malas sekali kayaknya ibadah. Itulah dia obatnya. Begitu jumpa Quran, baca Quran, dapat booster baru. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian, para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.